Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang sifat pemimpin di dalam Islam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang sifat pemimpin di dalam Islam. Sifat pemimpin di dalam Islam berdasarkan pada 4 sifat utama Rasulullah SAW. Yang pertama di situ sifat utama pemimpin di dalam Islam. Yang pertama siddiq, yang berarti di situ jujur atau benar. Pemimpin harus jujur dalam perkataan dan juga perbuatan. Tidak berbohong atau memanipulasi keadaan. Jadi di situ sifat pemimpin yang pertama di situ di dalam Islam, seorang pemimpin di situ harus jujur di dalam segala hal terhadap yang dipimpinnya ataupun terhadap diri sendirinya. Makanya di situ penting sekali di sini pemimpin yang jujur. Jujur terhadap dirinya dan juga jujur terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jujur di sini di situ di dalam perbuatan ataupun perkataan. Salah satu contohnya misalkan di situ seorang pemimpin berkata yang jujur terhadap yang dipimpinnya dalam hal janji-janjinya harus ditepati. Dan juga tidak berbohong. Segala apa yang dilakukan terhadap rakyatnya di situ harus diungkapkan secara benar dan juga jujur dan tidak berbohong. Dan tidak memanipulasi keadaan semata-mata memanipulasi sesuatu untuk kepentingan sendiri, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya di situ seorang pemimpin harus jujur, jangan memanipulasi keadaan supaya bisa menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Makanya di situ seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan yang dipimpinnya terlebih dahulu. Sifat utama pemimpin di dalam Islam yang kedua di situ amanah, terpercaya atau bertanggung jawab. Pemimpin wajib menjaga kepercayaan rakyat dan bertanggung jawab atas tugasnya. Makanya di situ sebagai seorang pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang amanah, terpercaya atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab setiap tugas-tugas apa yang harus dilakukan
untuk kepentingan yang dipimpinnya, yaitu kepentingan rakyatnya. Makanya di situ menjadi seorang pemimpin di sini harus perhatikan amanah, harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas-tugasnya, dan juga bertanggung jawab untuk rakyatnya, melakukan segala aktivitas atau tugas senantiasa untuk kesejahteraan rakyatnya. Sifat utama pemimpin di dalam Islam yang nomor 3 di situ tabligh, yang artinya menyampaikan atau komunikatif. Pemimpin yang komunikatif, terbuka dalam menyampaikan kebijakan serta transparan. Makanya di sini sifat utama pemimpin di situ yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Dalam penyampaian di situ termasuk penyampaian kebijakan yang akan dibuat terhadap rakyat yang dipimpinnya, terhadap orang yang dipimpinnya. Makanya di situ tabligh menyampaikan komunikatif. Menyampaikan atau komunikatif. Informasi yang diberikan harus disampaikan secara transparan kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya. Makanya di sini setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin di situ harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat, harus disampaikan terbuka kepada rakyat yang dipimpinnya. Karena di situ yang melaksanakan kebijakan tersebut dari pemimpin di situ rakyatnya sendiri atau orang yang dipimpinnya. Makanya di situ tabligh menyampaikan atau komunikatif, terbuka dalam menyampaikan kebijakan. Segala apa kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus disampaikan secara transparan, terbuka kepada rakyat yang dipimpinnya. Yang nomor 4 di situ sifat utama pemimpin di dalam Islam. Yang nomor 4 fatonah, cerdas atau bijaksana. Memiliki kecerdasan intelektual dan emosional untuk mengatasi masalah serta berwawasan luas, visioner orangnya. Makanya di situ sifat utama pemimpin di dalam Islam yang nomor 4 di situ seorang pemimpin harus cerdas. Cerdas di situ bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Memiliki kecerdasan intelektual dan juga emosional. Makanya di situ seorang pemimpin senantiasa harus memiliki kesabaran terhadap rakyat yang dipimpinnya, emosional, dan juga memiliki rasa kasih sayang terhadap rakyatnya. Itu juga kecerdasan emosional. Jangan menjadi seorang pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya sendiri. Makanya di sini seorang pemimpin harus memiliki fatonah, sifat fatonah, cerdas atau bijaksana. Baik di situ kecerdasan intelektual ataupun emosional. Seorang pemimpin di situ mengatasi masalah jangan pro terhadap orang yang salah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Itu merupakan kecerdasan intelektual yang bisa membedakan antara yang benar dan juga salah. Makanya di situ seorang pemimpin harus memiliki sifat fatonah, cerdas atau bijaksana, serta berwawasan luas. Orangnya berwawasan luas ke depan, ingin senantiasa mensejahterakan masyarakat,
ingin senantiasa meningkatkan kemaslahatan di kalangan yang dipimpinnya. Di kalangan yang dipimpinnya. Itulah sifat utama pemimpin. Yang pertama di situ siddiq, jujur atau benar. Yang kedua amanah, terpercaya atau bertanggung jawab. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatonah, cerdas atau bijaksana. Namun di situ terdapat karakteristik. Karakteristik pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama di situ adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa memandang status sosial, etnis atau agama. Artinya di sini seorang pemimpin harus berlaku adil. Ini adalah ciri-ciri pemimpin berdasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Adil. Adil di situ menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya di situ jikalau ada orang yang salah, katakan salah. Dan jikalau ada orang yang benar, katakan benar. Itu sudah sesuai dengan tempatnya. Yang salah diberikan hukuman, yang benar harus dibela. Itu adalah sesuai dengan tempatnya. Itulah makna dari adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa memandang status sosial. Jangan pernah memihak kepada yang salah, walaupun orang yang salah di situ dari kalangan atas. Makanya di situ keadilan di situ menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memandang status sosial, tidak memandang etnis atau agama. Itulah ciri-ciri dari pemimpin. Yang pertama di situ adil. Karakteristik pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua di situ takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin menjadikan hukum Allah dan Sunnah sebagai panduan, bukan hawa nafsu. Artinya di sini kita memilih seorang pemimpin. Pilihlah seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sadar bahwasanya segala amal atau perbuatan di situ akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan membela kita? Tidak ada. Makanya di sini selain amal kita di situ, carilah bekal di dunia ini untuk senantiasa menjadi bekal kita di akhirat. Makanya salah satu bekal kita nanti yaitu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal memimpin. Karena setiap perbuatan di situ akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, pedoman di dalam melaksanakan kehidupan. Karakteristik pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di situ yang nomor 3, lemah lembut dan tidak kasar, bersikap santun kepada rakyat dan tidak sombong. Seorang pemimpin di situ senantiasa harus memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin di situ jangan memiliki sifat yang kasar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Makanya di sini penting sekali. Kalau seorang pemimpin kasar, tentunya masyarakat di situ, rakyat tidak akan menyukai orang yang bersifat kasar.
Makanya seorang pemimpin harus lemah lembut dan tidak kasar terhadap rakyatnya. Karakteristik pemimpin di situ berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor 4, melayani atau pelayan umat. Pemimpin yang baik adalah yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai oleh rakyatnya. Makanya di sini pemimpin yang baik di situ mereka yang senantiasa ingin selalu melayani rakyatnya, ingin selalu melayani rakyat yang dipimpinnya, dan memiliki rasa cinta terhadap rakyatnya, dan rakyatnya di situ juga mencintai pemimpinnya. Makanya di situ seorang pemimpin memiliki sifat melayani, pelayan umat. Karakteristik pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang selanjutnya di situ inovatif dan solutif. Mampu berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Setiap hari di situ tantangannya berbeda. Dalam memimpin setiap hari di situ mungkin mengalami tantangan yang berbeda-beda pada hari-hari sebelumnya. Artinya di situ seorang pemimpin harus tangguh di dalam menghadapi masalah, harus memberikan solusi di dalam menyelesaikan suatu masalah, harus selalu berpikir inovatif agar supaya di situ sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'ah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Mereka berkata, apa hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia khalifah di situ di muka bumi untuk memimpin manusia, memimpin makhluk di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Allah sendiri di situ yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.
Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Artinya di sini sebagai seorang pemimpin kita senantiasa harus berlaku adil agar supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka terhadap pemimpin yang zalim dan juga sombong. Berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Quran surah An-Nisa ayat 59. Itulah perihal tentang bagaimana kepatuhan kita terhadap pemimpin. Dan jikalau kita berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat juga kepada Rasulnya, dan juga ulil amri, pemegang kekuasaan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.